Hai sahabat Korea Official, apa kabar? Di sini Bapak Samuel bersama kerabatnya Abraham Silaban memberi komentar sedikit tentang Putri Chandrawati sewaktu di persidangan. Bagaimana teman-teman komentarnya? Ini dia cuplikannya. Horas, kita masih terus berjuang kasus ketidakadilan yang terjadi, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan istimewa betul hari ini karena kita bisa kembali bereuni bersama dengan Pak Tua Samuel Huta Barat. Horas, Pak Tua. Horas. Pak Tua ini makin lama makin sumringah dan makin Putih ubannya. Makin putih ubannya. Dia udah jadi artis nih sekarang, udah di mana-mana tempat, di mana-mana TV, udah tampil terus ya Pak Tua ya. Ya, kita sering diundang. Kalau ada waktu kita penuhi undangannya. Oke. Dan setiap undangan itu dimanfaatkan untuk memastikan suara keadilan itu disuarakan betul-betul, diamplifikasi betul-betul gitu ya, Pak Tua? Iya. Nah, Pak Tua tadi kan udah sempat ketemu tuh sama Ferdi Sambo. Aku lihat Pak Tua tenang banget menghadapinya. Dan kemudian juga Pak Tua sampai ngasih nasihat ke Ferdi Sambo. Sebelum ngasih nasihat suruh buka masker. Ya. Itu apa maksud itu sampai suruh buka masker tuh tadi Ferdi Sambo? Selama ada kasus pembunuhan anak kita almarhum Joshua ini kan itu mereka itu terutama Putri Chandrawati itu kan tidak pernah buka masker. Betul. Apa tidak berani orang nyuruh apa bagaimana saya kurang tahu. Tadi ya ada kesempatan diberikan hakim untuk berbicara. Saya meminta kepada majelis hakim agar mereka berdua buka masker. Soalnya pada waktu itu hakim yang mulia menanyakan kepada kami apakah kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sama Putri Chandrawati. Secara fisik kami belum pernah ketemu. Saya lihat hanya di foto ataupun di televisi. Betul. Jadi mohon Pak Hakim yang mulia kalau boleh maskernya dibuka dulu. Akhirnya Pak Hakim memerintah mereka berdua untuk dibuka maskernya. Dengan sendirinya awak media dan pengunjung yang di pengadilan memberi support sama saya untuk dan bisa menilai sendiri ya. Bisa menilai sendiri. Karena betul, aku sepakat itu. Karena nggak boleh ada yang disembunyikan di sini. Bahkan mimik, ekspresi, gestur meskipun audionya mati. Ini aku protes berkali-kali. Betul, audio persidangan mati dan harusnya publik bisa dengar secara terbuka. Tapi pada akhirnya orang juga bisa lihat yang namanya ekspresi, mau bohong, mau jujur itu bisa dinilai ya Pak Tua ya. Ya bisa dinilai dari raut wajah itu kan, gestur-gestur wajah itu bisa kita nilai gimana sifat seseorang. Jadi selama ini kan orang sudah menyuarakan agar Putri itu membuka masker, tidak digubris itu. Saya mohon dengan majelis, jadi akhirnya dilakukan. Terima kasih buat majelis, akhirnya dilakukan. Dengan sendirinya seperti yang saya bilang tadi, pengunjung dan awak media yang ada di Pengadilan Jakarta Selatan begitu mensupport dan bertepuk tangan sambil bersorak. Iya mahalak kita. Soadong biarna, pemberani. Kalau kita benar, jangan takut. Siapapun dia. Luar biasa. Unang biar dah. Luar biasa. Kemarin saya ngobrol sama Mas Hinton dan semua lihat Mas Hinton bilang begini, bahwa pahlawan dalam kasus ini adalah orang tua dari Brigadir Joshua. Kalau itu tidak dilakukan, maka keadilan akan diinjak-injak. Suara keadilan tidak akan pernah muncul. Dan ini adalah orangnya Pak Samuel yang selalu berani, lantang, tidak takut apapun. Tapi akhirnya soal takut apapun, ketika tadi tatap muka secara emosional, apa yang dirasakan Pak Tua? Belakangan juga dia kan sudah minta maaf juga nih si Putri Chandrawati sama Ferdi Sambo. Gimana maafnya ini menurut Pak Tua? Itu maaf dia itu sama dengan bahasanya yang lalu-lalu. Dalam keadaan terjepit. Nampak saya dari wajahnya itu bahwa itu adalah simbolis saja. Tidak setulusnya. Jadi dalam hal ini ya kiranya dia harus ya betul-betul mengakui kesalahannya. Jadi nggak begitu plong seperti apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ya? Richard Eliezer itu ya dari dulu semenjak kejadian ini, kalau nggak salah saya bulan 8 yang lalu awal, yang pertama sekali bervideo call dengan saya pamannya dari Manado, dia langsung mengucapkan minta maaf atas nama keluarga besar. Jadi saya tanyakan sama pamannya di mana orang tua Eliezer sedang sakit semenjak
ada peristiwa ini, jadi saya yang mewakili gitu. Waduh. Sesudah itu Eliezer itu menulis surat permintaan maafan di tangan, tulis tangan sendiri. Jadi bukan spontan Eliezer ini minta maaf pada saat itu, bukan. Oke. Dan bukan spontan juga tangannya Pak Tua mengelus kepalanya Eliezer. Ini soal permintaan maaf ketika dia bersimpuh. Itu reaksioner atau kayak gimana sampai Pak Tua bisa mengelus tangan, mohon maaf ya Pak Tua, orang yang diduga menembak almarhum Joshua? Elus kepala itu saya rasa itu bahasa tubuh. Memang saya pada saat itu tidak mengucapkan saya memaafkan engkau, tidak. Dengan sendirinya saya refleks, saya pegang kepalanya, itu adalah bahasa tubuh. Oke. Jadi artinya begini, soal minta maaf Putri Chandrawati Ferdy Sambo ini bukan tidak dimaafkan dan sebagainya, tapi ini soal intuisi, ini soal nurani dari orang tua yang bisa merasakan apakah permintaan maaf ini tulus adanya atau memang dalam keadaan terpaksa, begitu. Kalau saya lihat dari mimik wajah kedua orang itu ya, suami istri itu dan terpaksa. Dari nada bahasanya, dari cara mengucapkannya tidak setulusnya. Masih ada sifat anggap remeh. Oke. Saya lihat ya. Oke. Itu masih saya pribadi yang menilai selaku ayah almarhum. Oke. Dan itu yang kita berharap ya, bahwa semuanya akan semakin terungkap ya ke depan, dan Pak Tua masih terus ya akan di Jakarta menghadiri persidangan dan menyampaikan kesaksian sebagai orang tua, begitu ya. Ya, saya akan terus memperjuangkan keadilan untuk anak kita dan untuk keluarga besar almarhum Joshua. Kiranya Tuhan memberi jalan yang adil melalui hakim. Jadi mari kita bawakan ke dalam doa kita masing-masing, Pak Jaksa, Pak Hakim, agar diberi Tuhan roh hikmat untuk mengadili pengadilan ini. Luar biasa ini, Pak Tua ini semangatnya. Aku selalu ingat tuh lagu jadinya Dang Mabiar Audisi. Ya. Iko Yesus dongaki, molo Yesus dongaki, gitu ya. Memang kalau dugaan orang banyak ataupun netizen, kami itu tidak akan berani berbicara di pengadilan terhadap Ferdy Sambo. Tapi kalau doa Tuhan menyertai kita, tidak ada takutnya. Wow. Saya aja tadi heran melihat diri saya. Herannya kok berani begini, saya kadang-kadang begitu pikiran. Tapi saya pikir lagi, oh iya Tuhan beserta saya. Luar biasa. Nggak hanya Tuhan beserta dengan Pak Tua, rakyat yang merasa terinjak-injak keadilan juga bersama dengan Pak Tua. Dan itu yang harus terus kita perjuangkan. Jangan mau kalah, jangan mau takut, begitu ya Pak Tua ya. Iya. Dan semangat terus berjuang keadilan. Saya Abraham Silaban. Horas.